Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Hafiza dari kelompok 2 dengan NIM 211030063. Di sini kami akan menjelaskan materi yang berjudul Model Manajemen Kurikulum Nasional Indonesia Kurikulum tahun 1968 sampai 2013. Baik, saya akan menjelaskan model manajemen kurikulum nasional pada tahun 1968. Kurikulum pada tahun 1968 merupakan pembaharuan dari kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Dari segi tujuan pendidikan, Kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Kelahiran kurikulum 1968 bersifat politis mengganti rencana pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Tujuannya pada pembentukan manusia Pancasila sejati. Kurikulum 1968 menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran, yaitu kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 bersifat correlated subject kurikulum. Artinya, materi pelajaran pada tingkat bawah mempunyai korelasi dengan kurikulum sekolah lanjutan. Bidang studi pada kurikulum ini dikelompokkan pada 3 kelompok besar, yaitu pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Muatan materi pelajarannya sendiri hanya teoritis, tak lagi mengkaitkannya dengan permasalahan faktual di lingkungan sekitar. Metode pembelajaran sangat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pendidikan dan psikologi pada akhir tahun 1960-an. Salah satunya adalah teori psikologi unsur. Contoh penerapan metode pembelajaran ini adalah metode EJA ketika pembelajaran membaca. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan model manajemen kurikulum pada tahun 1975. Kurikulum 1975 sebagai pengganti kurikulum 1968 menggunakan prinsip-prinsip diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, berorientasi pada tujuan. Dalam hal ini, pemerintah merumuskan tujuan-tujuan yang harus dikuasai oleh siswa yang lebih dikenal dengan hierarki tujuan pendidikan, yang meliputi tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, tujuan instruksional umum, dan tujuan instruksional khusus. Yang kedua, menganut pendekatan integratif dalam arti bahwa setiap pelajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang kepada tercapainya tujuan-tujuan yang lebih integratif. Yang ketiga, menekankan kepada efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan waktu. Dan yang terakhir, keempat, menganut pendekatan sistem instruksional yang dikenal dengan prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI, sistem yang senantiasa mengarah kepada tercapainya tujuan yang spesifik, dapat diukur dan dirumuskan dalam bentuk tingkah laku siswa, dipengaruhi psikologi tingkah laku dengan menekankan kepada stimulus respon atau rangsang jawab dan latihan. Pembelajaran lebih banyak menggunakan teori behaviorisme, yakni memandang keberhasilan dalam belajar ditentukan oleh lingkungan dengan stimulus dari luar, dalam hal ini sekolah dan guru. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan model manajemen kurikulum nasional pada tahun 1984. Kurikulum 1984 atas dasar perkembangan itu, maka menjelang tahun 1983 antara kebutuhan atau tuntunan masyarakat dan ilmu pengetahuan atau teknologi terhadap pendidikan dalam kurikulum. 1975 dianggap tidak sesuai lagi, oleh karena itu diperlukan perubahan kurikulum. Kurikulum 1984
tampil sebagai perbaikan atau revisi terhadap kurikulum 1975. Kurikulum 1984 memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berorientasi kepada tujuan instruksional didasari oleh pandangan bahwa pemberian pengalaman belajar kepada siswa dalam waktu belajar yang sangat terbatas di sekolah harus benar-benar fungsional dan efektif. Oleh karena itu, sebelum memilih atau menentukan bahan ajar, yang pertama harus dirumuskan adalah tujuan apa yang harus dicapai. Dan yang kedua, pendekatan pengajarannya berpusat pada anak didik melalui cara belajar siswa aktif atau CBSA. CBSA ini adalah pendekatan pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif terlibat secara fisik, mental, intelektual, dan emosional dengan harapan siswa memperoleh pengalaman belajar secara maksimal, baik dalam ranah kognitif, efektif, maupun psikomotor. Dan yang ketiga, materi pelajaran dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral. Spiral ini adalah pendekatan yang digunakan dalam pengemasan bahan ajar berdasarkan kedalaman dan keluasan materi pelajaran. Semakin tinggi kelas dan jenjang sekolah, semakin dalam dan luas materi pelajaran yang diberikan. Dan yang keempat, menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan. Konsep-konsep yang dipelajari siswa harus didasarkan kepada pengertian, baru kemudian diberikan latihan setelah mengerti. Untuk menunjang pengertian alat peraga sebagai media digunakan untuk membantu siswa memahami konsep yang dipelajarinya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ma'ba'ad. Saya dari kelompok 2 ingin memaparkan materi kurikulum 1994 dan kurikulum KBK 2024. Ya, langsung saja saya bacakan materinya. Kurikulum 1994 terdapat ciri-ciri yang menonjol dari pemberlakuan kurikulum 1994, diantaranya sebagai berikut. Pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem caturulan. Pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang cukup padat, berorientasi kepada materi pelajaran atau isi. Kurikulum 1994 bersifat populis, yaitu yang memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Kurikulum ini bersifat kurikulum inti, sehingga daerah yang khusus dapat mengembangkan pengajaran sendiri disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatan, guru hendaknya memilih dan menggunakan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, dan sosial. Dalam mengaktifkan siswa, guru dapat memberikan bentuk soal yang mengarah kepada jawaban konvergen, divergen, atau terbuka, dimungkinkan lebih dari satu jawaban, dan penyelidikan. Saya lanjut. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK 2004. Kurikulum 2004 lebih populer dengan sebutan KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Lahir sebagai respon dari tuntutan reformasi, diantaranya Undang-Undang Nomor 2 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, dan TAP MPR Nomor 4/MPR/1999 tentang arah kebijakan pendidikan nasional. KBK tidak lagi mempersoalkan proses belajar. Proses pembelajaran dipandang merupakan wilayah otoritas guru. Yang terpenting pada tingkatan tertentu, peserta didik mencapai kompetensi yang diharapkan. Kompetensi dimaknai sebagai perpaduan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Seseorang telah memiliki kompetensi dalam bidang tersebut yang tercermin dalam pola perilaku sehari-hari. Kompetensi mengandung beberapa aspek, yaitu knowledge, understanding, skill, value, attitude, dan interest. Dengan mengembangkan aspek-aspek ini, diharapkan siswa memahami, menguasai, dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.
materi-materi yang telah dipelajari. Adapun kompetensi sendiri diklarifikasi menjadi kompetensi lulusan dimiliki setelah lulus, kompetensi standar dimiliki setelah mempelajari satu mata pelajaran, kompetensi dasar dimiliki setelah menyelesaikan satu topik atau konsep. Kompetensi akademik adalah pengetahuan dan keterampilan dalam menyelesaikan persoalan. Kompetensi okupasional adalah kesiapan dan kemampuan beradaptasi dengan dunia kerja. Kompetensi kultural adalah adaptasi terhadap lingkungan dan budaya masyarakat Indonesia. Dan kompetensi temporal adalah memanfaatkan kemampuan dasar yang dimiliki siswa. Beberapa keunggulan KBK dibandingkan kurikulum 1994 adalah KBK yang mengedepankan pengusahaan materi hasil dan kompetensi paradigma pembelajaran versi UNESCO, learning to know, learning to do, learning to live together, and learning to be. Silabus ditentukan secara seragam, peran peserta guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Silabus menjadi kewenangan guru. Jumlah jam pelajaran 40 jam per minggu, 32 jam per minggu. Tetapi jumlah mata pelajaran belum bisa dikurangi. Metode pembelajaran keterampilan proses dengan melahirkan metode pembelajaran PAKEM atau CTL. Ya, itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Firgiawan dengan NIM 211030058. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan KTSP 2006. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan KTSP adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. KTSP secara yuridis diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Penyusunan KTSP oleh sekolah dimulai di tahun ajaran 2007-2008 dengan mengacu pada standar isi SI dan standar kompetensi lulusan SKL untuk pendidikan dasar dan menengah sebagaimana yang ditertibkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional masing-masing nomor 22 tahun 2006 dan nomor 23 tahun 2006 serta panduan pengembangan KTSP yang dikeluarkan oleh BSNP. Pada prinsipnya, KTSP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SI, namun pengembangannya diserahkan kepada sekolah agar dengan kebutuhan sekolah itu sendiri. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan dan silabus. Pelaksanaan KTSP mengacu pada Permendiknas nomor 24 tahun 2006 tentang pelaksanaan SI dan SKL. Adapun prinsip-prinsip pengembangan KTSP menurut Permendiknas nomor 22 tahun 2006 sebagaimana dikutip dari Mulyasa adalah sebagai berikut. Nomor 1, berpusat pada potensi perkembangan serta kebutuhan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua, beragam dan terpadu. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman peserta didik, kondisi daerah dengan tidak membedakan agama, suku, budaya, adat serta status sosial ekonomi dan genre. Yang ketiga atau yang terakhir,
terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kurikulum dikembangkan atas kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berkembang secara dinamis. Oke, kurikulum 2013. Inti dari kurikulum 2013 adalah ada pada upaya penyederhanaan dan tematik integratif. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam menghadapi masa depan. Karena itu, kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Titik beratnya bertujuan untuk mendorong peserta didik mampu dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Adapun objek yang menjadi pembelajaran dalam penataan dan penyempurnaan kurikulum 2013 menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. Melalui pendekatan itu diharapkan siswa kita memiliki kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan jauh lebih baik. Mereka akan lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif, sehingga nantinya mereka bisa sukses dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan di zamannya, memasuki masa depan yang lebih baik. Pelaksanaan penyusunan kurikulum 2013 adalah bagian dari melanjutkan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK yang telah dirintis pada tahun 2004 dengan mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Sebagaimana amanat UU 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada penjelasan pasal 35, di mana kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Oke. Paparan ini merupakan bagian dari uji publik kurikulum 2013 yang diharapkan dapat menjaring pendapat dan masukan dari masyarakat. Oke, itulah tadi presentasi dari kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.